Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pecinta otomotif, welcome to my channel HNR Motor. Kali ini saya mau bercerita seputar masalah mobil, yaitu mobil X-Over SX4 tahun 2007, yang mana mobil ini saya dapatkan kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Mobil ini kondisinya secara interior, bodi, mesin sangat bagus sekali. Interiornya full orisinil, nggak ada cacat, joknya nggak ada robek, dashboardnya, perintilannya ini semua nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak semua, nggak ada yang cuil. Setirnya ini masih bagus. Kilometernya di angka 100 ribuan, padahal ini tahun 2007. Untuk kaki-kakinya nggak ada suara aneh-aneh, nggak ada gemblodak ya, senyap sekali interiornya. Kaki-kakinya nggak ada rembesan oli, sekoknya bagus, suspensinya nggak ada bocor, mesinnya juga nggak ada suara aneh-aneh. Tapi ada PR-nya ya, yang namanya mobil bekas ya pasti ada PR-nya. Mesinnya itu ada di bagian packing head cylinder ada rembesan oli, sedikit. Terus PR-nya yang kedua yaitu ada getaran-getaran di mesin maupun di kabin, itu getar semuanya. Nah, PR ini akan saya bawa ke bengkel terdekat. Nanti pihak bengkel yang menjelaskan apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu diganti. Biasanya nanti setelah dicek, dihidupin mesinnya, nanti akan ketahuan bagian mana yang perlu dibenahi. Coba kita perlihatkan, kita hidupkan mesinnya. Kita hidupkan dulu. Tuh 2, 3. Kayak gini. Permasalahannya yang mesti sepele, tapi menurut saya itu sangat mengganggu. Ini getarannya terasa sekali. Getarannya terasa. Coba kita lihat air mineral di sini. Air mineralnya ini goyangannya agak berlebihan ya menurut saya. Gak bisa tenang goyangannya ini. Kita lihat. Guncangannya terasa. Apalagi setelah masuk posisi ini, posisi P. Posisi D kita lihat, ini posisi D, nah, ini getarannya tambah terasa. Kalau pemirsa lihat, ini ada guncangan-guncangan atau getaran-getaran. Ada suara-suara yang deret gitu di belakang. Nah, coba kita lihat mesinnya, kita buka. Ini juga ada terasa getaran. Terus kita coba tes dengan air mineral. Getaran kayak mesin diesel, kayak mobil solar ya. Sampai botolnya itu jalan sendiri dengan perlahan-lahan. Terus itu ada rembesan oli di sini. Rembesan oli, bawah lagi. Kalau kita cek olinya, oli apa ini, transmisi maticnya, kayaknya ini olinya juga masih encer ya, masih encer. Terus kita lihat oli mesinnya, juga kayaknya ya lumayan. Tapi tetap kita akan tanyakan ke pihak mekanik bengkel apa aja yang perlu dibenahi. Itu mesinnya bergetar karena transmisi maticnya minta diganti, ataukah engine mountingnya itu sudah aus atau sudah apa namanya,
keras karet-karetnya kayak gini. Engine mountingnya ini kan keras karetnya. Apa itu minta diganti atau gimana, biar pihak bengkel nanti yang menjelaskan. Coba kita berangkat ke bengkel. Sebelum kita berangkat, baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita pakai sabuk pengaman, teman-teman. Kita berangkat. Kita sekalian mau mencoba mobil ini di perjalanan. Gimana mobil ini, ada kendala apa enggak. Mobil ini saya rasakan ini masih nyaman sekali, AC-nya dingin, interiornya ini bener-bener tahun 2007 ini seperti tahun muda ya ini. Terus apa? Mobil ini kendalanya cuma itu aja, 2 rembesan di packing head cylinder itu tadi. Terus ada getaran kecil-kecil lah. Menurut saya itu sih wajar, tapi saya yang penasaran itu apakah getaran itu penyebabnya oli matic belum diganti, apa engine mountingnya. Soalnya mobil ini pas saya dapat itu nggak ada track record servisnya atau nggak ada buku servisnya. Jadi saya hanya mengira-mengira mobil ini olinya ini masih bagus apa tidak, tarikannya gimana. Coba nanti mobil ini digas agak kencang ya mobilnya, gimana rasanya. Kita coba. Mobil ini rasanya kalau digas itu agak sedikit berat gitu loh, tapi masih lumayan enak. Tapi kalau digas itu agak gendimbel istilahnya. Kalau perpindahan giginya ini kan matic, agak kerasa gitu sedikit. Itu apa perlu oli maticnya diganti? Apakah itu bawaan dari mobil ini? Karena setahu saya pernah punya Grand Vitara ya seperti itu, tapi enggak sekasar ini perpindahannya. Soalnya ini maticnya belum CVT dan maticnya masih konvensional atau matic biasa. Getarannya agak terasa ini ya, di kecepatan rendah, di RPM rendah itu kerasa. Tapi kalau kita gas agak kilometernya di angka 20, 30 itu enggak terasa. Kayak gini enggak terasa. Tapi kalau berhenti, nah ini ada getaran lagi, lampu merah, ada getaran lagi. Kita taruh di posisi N. Nah, ada getaran, tapi sedikit sih, wajar menurut saya. Tapi untuk pemirsa atau netizen yang penasaran, ada apakah getaran-getaran itu, kenapakah ada getaran seperti itu, kita harus cek ke bengkel biar kita tahu penyebabnya apa, biar kita tidak mengira-ngira apa sebenarnya yang terjadi, kan gitu teman-teman. Ini mau nyampe ke bengkel, kita masukkan ke bengkel. Sudah sampai lokasi, langsung kita masuk aja dan berkonsultasi kepada owner atau pemilik bengkelnya.
Oke, tadi mobil sudah tak bawa ke bengkel. Itu setelah saya diskusikan sama pihak mekanik tersebut, dicek masalah oli transmisi maticnya, kondisinya masih bagus. Terus dicek oli mesinnya juga masih bagus. Terus dicek di engine mountingnya atau pangkon mesin istilahnya, itu ternyata ada satu bagian yang minta ganti karena sudah pecah. Engine mountingnya itu kan ada 4, harganya sekitar 300-an, 350 atau 400-an lah satunya. Lah itu ternyata yang satu minta ganti. Terus masalah yang ada rembesan oli di mesin tadi, ternyata itu perpaknya, packing cylinder headnya itu ada rembes. Nanti kalau masih bagus cuman dilem aja, tapi kalau sudah jelek itu juga diganti. Biayanya sekitar 150-an. Nah gitu teman-teman. Setelah itu mobil saya tinggal di bengkel. Rencananya sore nanti mobil akan saya ambil. Setelah saya ambil nanti kita akan tahu berapa biaya totalnya untuk penggantian tersebut. Halo semuanya, jumpa lagi. Hari ini rencananya mau mengambil mobil yang ada di bengkel. Sebenarnya kemarin mobil sudah jadi, paling membutuhkan waktu 3 jaman lah mobil itu jadi sore harinya. Tapi dikarenakan sore harinya itu hujan deras sekali, maka hari ini mobil baru mau tak ambil. Nah, mobil nanti tak ambil, sekalian mau tanya-tanya informasinya, apa aja yang diganti dan apa aja yang diperbaiki. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita langsung ke TKP. Halo teman-teman, mobil ini sudah tak ambil dari bengkel. Menurut informasi dari bengkel, mobil ini hanya ada perbaikan di packing deksel klepnya itu, minta diganti. Beli packing deksel klepnya itu harganya 115.000, tapi ongkos biaya pasangnya itu 95.000, jadi total biayanya 210.000 teman-teman. Termasuk terjangkau lah. Menurut saya harganya sangat terjangkau. Terus masalah maticnya, transmisi oli maticnya itu masih bagus, nggak ada kendala. Masalah perpindahan gigi, transmisi maticnya itu katanya masih normal, nggak ada masalah. Kemarin saya bilang ada hentakan sedikit, itu emang bawaannya dari mobil ini, karena mobil ini belum CVT dan masih konvensional maticnya. Jadi apa itu namanya, mobil ini masih terasa perpindahan giginya kurang semut lah menurut saya. Terus masalah di getaran
mesinnya. Ini katanya pihak bengkel ini menurutnya pangkon engine mountingnya itu minta ganti yang sebelah kanan, ada yang pecah. Tapi ini getarannya agak nggak terasa ya, sudah bagus padahal nggak diganti. Cuman yang pecah itu cuman ditambal aja, biar agak halus getarannya. Dan menurut bengkel masalah engine mountingnya itu tidak mendesak sekali untuk segera diganti, karena masih bisa diganti kapan-kapan aja, nggak mendesak. Lain kalau halnya tadi yang ada rembesan oli di mesin. Bengkel menyegerakan agar segera diganti, karena kalau lama-lama dibiarin aja nanti kan rembesannya semakin banyak, olinya kan semakin berkurang. Kalau oli semakin berkurang nanti mesinnya bisa cepat rusak karena kekurangan oli. Kalau getaran mesin kayak gini dinilai masih wajar karena faktor usia, dan karena juga kalau tidak harus sesegera mungkin diperbaiki nggak masalah, karena menurut pihak bengkel ini masih kategori wajar dan nyaman. Soalnya saya sehari-hari itu kan pakai ERV. Nah, kalau pakai ini ada getaran sedikit saja saya merasa kurang nyaman, kayak mesin diesel. Tapi walaupun gitu, mobil ini ada getaran-getarannya itu kalau di RPM rendah, di bawah 20, 10 atau 5 posisi berhenti itu ada getaran. Tapi kalau posisi-posisi di atas 20 RPM melaju agak kencang, itu nggak ada getaran sama sekali, normal, halus mesinnya, dan masih bagus. Gitu aja. Itu hari ini cerita saya tentang masalah X-Over tahun 2007. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini agar kami dapat bersemangat dalam mereview kendaraan-kendaraan selanjutnya. Setelah ini saya mau mencuci mobil ini biar bersih dan bagus dan kinclong. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Mbak? Ya, setengah Mbak. Ada Mbak?